Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, saya Arianto Irwan. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya sebagai pemateri pertama dan dilanjutkan kepada pemateri kedua, Marina Nurdin. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama. Hakikat pendidikan dan manusia. Pendidikan secara umum, yang dimaksud dengan pendidikan adalah mengikuti kegiatan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Jadi pendidikan itu adalah kegiatan proses pembelajaran dan kita memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik itu dalam internal atau eksternal. Kedua itu manusia. Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Next, kita masuk ke hubungan pendidikan manusia. Manusia sebagai objek pendidikan. Mengapa bisa dikatakan sebagai objek pendidikan? Karena manusia dalam perwujudannya sebagai individu yang merupakan integral dari masyarakatnya. Jadi di sini dikatakan sebagai perwujudan karena manusia itu memiliki dua sisi perwujudan dan di situ dipandang penting dan perlu untuk diproses dalam sistem pendidikan agar di kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia. Next, pembimbingan dalam sistem kegiatan pendidikan ini yaitu yang paling pertama yaitu menumbuhkan kesadaran. Mengapa saya katakan menumbuhkan kesadaran? Karena menumbuhkan kesadaran atas eksistensi kehidupan sebagai manusia yang berasal mula dan bertujuan di dalam sistem kegiatan pendidikan berkelanjutan. Dan kesadaran tersebut menjadi dinamis dan kemudian terciptanya kecerdasan spiritual. Jadi dalam dinamikanya kecerdasan spiritual ini dimana masuk lagi ke penghayatan nilai keindahan universal, karena kecerdasan spiritual ini bisa membuahkan penghayatan nilai keindahan universal. Next, peran penyelenggaraan sistem pendidikan terbagi peranan keluarga, peranan pendidikan sekolah, dan peranan masyarakat. Baik, struktur kehidupan keluarga menurut komponennya itu keberadaan orang tua, lahirnya anak cucu, kehidupan sehari-hari. Jadi di sini peranan keluarga dalam struktur kehidupan keluarga, pendidikan di dalam keluarga sangat tergantung kepada kecenderungan yang kuat-kuat orang tua terhadap dunia pendidikan. Dalam hal ini tingkat dan kualitas pendidikan orang tua menjadi penting dan menentukan. Dan struktur kehidupannya di sini, keberadaan orang tua di sini memberi inspirasi dan selanjutnya menumbuhkan kesadaran tentang kebenaran tentang adanya. Kedua itu lahirnya anak cucu yang memberi inspirasi dan selanjutnya menumbuhkan kesadaran tentang kesungguhan adanya masa depan di mana terdapat tujuan. Senyatanya
Seluruh kegiatan dalam kehidupan keluarga dikonsentrasikan pada masa depan dan tujuan anak cucu. Yang ketiga yaitu kehidupan sehari-hari. Jadi di sini mulai dari waktu lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, atau masa perkawinan, hari tua, sampai saat mati. Tiba, semuanya memberikan inspirasi tumbuhnya kesadaran bentuk dan cocok eksistensi kehidupan yang berbanding lurus dengan asal mula dan tujuan tadi. Next. Tujuan utama institusi sistem kegiatan pendidikan di sini yaitu membentuk potensi intelektual atau pikiran menjadi cerdas. Jadi sini secara terprogram dan koordinatif materi pendidikan dipersiapkan untuk dilaksanakan secara melodis, sistematis, intensif, efektif, dan efisien menurut ruang dan waktu yang telah ditentukan. Jadi penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut metode dan sistem yang jelas dan konkret. Next. Tanggung jawab masyarakat. Jadi peranan masyarakat atau tanggung jawab masyarakat yaitu penanaman kecerdasan spiritual. Jadi tanggung jawab masyarakat di sini terhadap penanaman kecerdasan spiritual di setiap lini kegiatan sosial bisa menumbuhkan kesadaran bahwa hidup bersama mutlak harus dilakukan untuk mencapai tujuan kehidupan ini. Kedua, pertumbuhan kesadaran hidup bersama kemudian bisa membawakan nilai keadilan sosial. Oleh sebab itu, kehidupan masyarakat selanjutnya dijiwai dengan keadilan ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Jadi, secara ontologis pencerdasan spiritual sebagai hakikat pendidikan jelas dalam hubungannya dengan manusia, khususnya dalam usahanya membangun berbagai jenis sistem pendidikan. Adapun upaya membangun berbagai macam jenis sistem pendidikan itu adalah agar seluruh potensi manusia, khususnya cipta, rasa, karsa, dapat dikembangkan untuk kemudian bisa membuahkan nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan. Baik, saya Marina Nurdin akan melanjutkan materi yang sempat dibawakan oleh pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan pendidikan. Filsafat secara etimologis berarti cinta kearifan. Nah, mencintai kearifan berarti mendambakan kehidupan yang diliputi dengan sikap dan perilaku adil. Kehidupan yang berkeadilan adalah kehidupan yang harmonis, penuh dengan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Kehidupan demikian adalah kehidupan dinamis, kehidupan kreatif untuk pertumbuhan dan perkembangan ke arah masa depan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu berbicara mengenai filsafat, tentunya ada beberapa aliran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari beberapa aliran tersebut. Yang pertama yaitu terdapat aliran materialisme. Di sini tokohnya yaitu Herakleitos yang berpendapat bahwa api adalah asas pertama yang merupakan dasar segala sesuatu yang ada. Karena dengan api segala sesuatu bisa diubah menjadi abu. Api adalah lambang perubahan.
Pengalaman menunjukkan bahwa segala sesuatu selalu mengalami perubahan. Aliran yang kedua yaitu aliran idealisme. Tokoh yang terlibat dalam aliran ini adalah Socrates dan Plato. Di sini menurut Socrates dunia sesungguhnya adalah dunia idea, dunia yang utuh dalam kesatuan yang bersifat tetap dan tidak berubah. Socrates berpendapat pula bahwa manusia dengan kesemuanya hanya mampu mencintai kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya ada di dunia idea, yaitu dunia yang tidak mungkin dapat disentuh oleh keterbatasan manusia. Aliran yang ketiga yaitu aliran realisme. Tokoh yang terlibat dalam aliran ini yaitu Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa dunia sesungguhnya adalah dunia real, yaitu dunia konkret yang bermacam-macam, bersifat relatif dan berubah-ubah. Aliran yang keempat yaitu aliran rasionalisme. Tokoh yang terlibat dalam aliran ini yaitu René Descartes. René Descartes adalah ahli filsafat yang mengagungkan rasio. Pengetahuan yang benar bersumber dari dunia rasio, karena rasio adalah realitas sesungguhnya. Aliran yang kelima yaitu aliran empirisme. Tokoh yang terlibat dalam aliran ini yaitu John Locke. Ia berpendapat bahwa pengetahuan yang bersumber dari dunia pengalaman yaitu dunia konkret. Realitas adalah tabula rasa, bagaikan kertas putih yang perlu diisi dengan banyak pengalaman. Semakin banyak pengalaman mengenai sesuatu hal, semakin banyak pula kebenaran objektif yang didapatkan tentang sesuatu dari hal tersebut. Aliran yang keenam ini adalah aliran yang mencakup beberapa aliran yang sebelumnya, yaitu aliran kritisisme. Tokoh dalam aliran ini yaitu Immanuel Kant, yang mengatakan bahwa pengetahuan yang benar ada di dunia idea, dunia kritik atas kemampuan akal pikiran dan pengalaman. Sesuatu yang menampak yang dapat dialami dan dipikirkan hanyalah gejala atau fenomenanya saja. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan objektif. Di sini filsafat adalah bidang studi yang mempersoalkan hakikat segala sesuatu yang ada. Maka demikian, semua objek materi ilmu pengetahuan dalam jenis apapun dipelajari di dalam ilmu filsafat. Nah, menurut objek materinya, filsafat menyelidiki segala sesuatu yang ada, yang meliputi seperti adanya manusia, adanya alam, dan adanya causa prima atau sang pencipta. Jadi, filsafat menyelidiki seluruh realitas ini secara radikal menyeluruh. Realitas dapat dipilah menjadi dua jenis, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, realitas terdiri dari manusia, alam, dan causa prima, dan sedangkan secara kualitatif, realitas terdiri atas tiga sisi, yaitu sisi abstrak, sisi konkret, dan sisi yang ketiga disebut adanya potensi. Selanjutnya yaitu kajian filsafat berdasarkan definisi akumulatifnya. Di sini, berdasarkan definisi akumulatif, filsafat adalah pemikiran radikal, penyelidikan dengan pemikiran mendalam atau perenungan mengenai objek sampai ke akar-akarnya. Maksudnya di sini adalah berpikir mendalam sampai ditemukan unsur-unsur inti yang secara sistemik menjadi objek pemikiran itu ada sebagaimana halnya. Sering pula dikatakan bahwa filsafat adalah perenungan mengenai objek sampai pada tingkat kebenaran hakikinya, yaitu kebenaran tingkat abstrak universal yang bersifat mutlak. Nah, untuk pengertian filsafat pendidikan menurut ahli di sini yaitu menurut John Dewey dalam Jalaluddin, yang mengemukakan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik itu yang menyangkut daya pikiran atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional, menuju ke arah tabiat manusia. Maka filsafat dapat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Selanjutnya yaitu sumbangan atau sumbangsi filsafat dalam dunia pendidikan.
Nah, di sini filsafat memberikan sumbangan berupa kesadaran menyeluruh tentang asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Ide tentang asal mula, eksistensi, dan tujuan hidup itu selanjutnya dijadikan kerangka dasar seluruh proses pendidikan. Artinya di sini yaitu seluruh proses pendidikan itu secara fungsional harus bermanfaat bagi tujuan hidup. Jadi tanpa filsafat, proses pendidikan tidak terarah, bahkan boleh jadi tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa, tidak tahu sesuatu apakah yang harus dikerjakan. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kami dalam materi kali ini yaitu bisa dikatakan bahwa ketika proses pemikiran filsafat telah selesai, maka proses pendidikan baru dimulai, tetapi bukan berarti filsafat tidak ikut serta dalam proses di setiap tahapan proses pendidikan.